Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu Chu Feng. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata semacam itu kepada monster naga mengerikan, seru kerumunan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, jangankan para binatang buas naga mengerikan, bahkan kerumunan di sekitarnya dibuat terkejut. Itu karena, Chu Feng benar-benar sombong. Hahaha, bocah cilik, apakah kamu sudah kehilangan akal? Apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi saat ini? Kamu benar-benar berani berbicara dengan Raja Monster mengerikan ini dengan cara seperti itu. Apakah kamu percaya, bahwa aku tidak dapat merobekmu menjadi 10.000 keping? Ucap sang Raja Monster. Dibandingkan dengan penonton, Raja Binatang Naga mengerikan itu tidak marah dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Justru sebaliknya, tawanya itu malah meledak. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Sebenarnya untuk hal itu, apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya sama saja dengan lelucon. Sepertinya kamu berencana untuk memilih opsi yang terakhir, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dengan gerakan kakinya, dia masuk ke dalam apa yang disebut formasi garis darah naga. Selanjutnya, apa yang Chu Feng lakukan sangat menakutkan sekelompok orang. Bahkan Monstrous Dragon Beast tanpa sadar bergerak mundur. Mereka takut bahwa Chu Feng mungkin benar-benar memiliki kemampuan menantang surga, untuk memusnahkan mereka semua. Namun setelah melihat ini, Raja Monster Naga mengerikan itu tertawa keras. Dari sini aku akan mempertimbangkan betapa kuatnya kamu. Tapi ternyata, kamu hanyalah peringkat 3 Martial King. Dengan kultivasi kamu bahkan berani berbicara omong kosong tentang melenyapkan kami. Bocah kecil, apakah kamu datang untuk membuat raja ini tertawa? Ucap sang Raja Monster. Chu Feng itu adalah Martial King peringkat 3. Seru kerumunan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Monstrous Dragon Beast, kerumunan di sekitarnya pun mulai terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng hanya akan menjadi Martial King peringkat 3. Kultivasi macam apa yang kalian semua pikir dia miliki? Lagi pula, dia hanya Martial King peringkat 3. Selain itu, mengapa aku mengatakan bahwa 6 saudara lelaki senior dan kakak perempuan aku yang ditawan itu jauh lebih unggul darinya? Ketika mereka melihat bahwa para pengamat kecewa dengan kultivasi Chu Feng, murid-murid Gunung Qianwood yang memfitnah Chu Feng menjadi lebih bangga pada diri mereka sendiri, dan kemudian mulai lebih menghina Chu Feng lagi. Digoyang oleh penghinaan mereka, banyak pengamat yang kehilangan semua harapan untuk Chu Feng. Mereka merasakan, bahwa pertunjukan yang mereka antisipasi tidak akan datang. Raja Binatang Naga mengerikan, aku punya pertanyaan untuk diajukan padamu. Chu Feng tiba-tiba saja bertanya. Apa pertanyaanmu? Raja Binatang Buas Monster Naga bertanya balik. Bagaimana kamu semua ingin mati? Tanya Chu Feng. Bocah cilik, tidak bisakah kamu melihat situasi di mana kamu berada? Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, maka kamu akan benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghilangkan klan kami. Saat ini aku akan membiarkanmu mengetahuinya, seberapa kecil dan lemahnya dirimu yang sebenarnya. Raja Naga mengerikan ini bahkan tidak harus bergerak. Hanya dengan satu pemikiran saja, aku akan bisa mengubahmu menjadi debu, ucap sang Raja Monster Naga. Dengan provokasi berulang Chu Feng, Raja Binatang Naga mengerikan akhirnya marah. Dengan raungannya, kekuatan raja yang menindas dari monster naga buas yang tampaknya mampu menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan, itu segera menabrak Chu Feng. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi kekuatan yang terkandung dalam kekuatannya yang menindas ini, itu adalah sesuatu yang tak seorang pun di bawah tingkat setengah kaisar bela diri bisa melawan. Namun pada saat kekuatan penindas hendak mencapai Chu Feng, pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng akan kehilangan nyawanya, Chu Feng dengan dingin malah tertawa. Matanya menyipit, dan kemudian gerbang roh dunia muncul di depannya.
Ketika gerbang roh dunia muncul, seolah-olah lubang tanpa dasar yang mampu melahap seluruh dunia telah muncul. Angin kencang menyembur keluar, dan ketika suara angin bergema, kekuatan Raja Beast Dragon Beast yang menindas itu benar-benar ditelan sebelum pandangan yang tak terhitung dari kerumunan. Apa-apaan itu? Seru sang Raja Monster Naga. Bahkan Raja Binatang Naga mengerikan dikejutkan oleh adegan sebelumnya. Ekspresi keheranannya itu, sebenarnya muncul di wajahnya. Chu Feng, karena sekelompok ular kecil ini tidak tahu tentang situasi mereka sendiri, mari kita buat mereka mati tanpa adanya upacara pemakaman, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu mulai berjalan keluar dari gerbang roh dunia dengan langkah-langkah elegannya, dan menunjukkan kecantikannya yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Ini, roh dunia itu, seru kerumunan. Ketika mereka melihat si ratu, ekspresi Bai Yun Xiao dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka terlihat sangat gugup. Meskipun mereka saat ini sedang ditahan, tapi mereka tidak berharap kalau Chu Feng dapat mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan, dan berjemur di pusat perhatian banyak orang. Setelah semua, jika itu terjadi, itu sama saja dengan memberitahu semua orang, bahwa mereka ini lebih rendah daripada Chu Feng. Mereka tahu betul bahwa roh dunia tingkat 5 marsial raja ini adalah kartu truf Chu Feng. Apakah Chu Feng bisa mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan ini atau tidak, itu semua akan tergantung pada roh dunianya. Jika itu adalah roh dunia lain, mereka pasti tidak akan khawatir sama sekali. Tapi setelah semua, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa peringkat 5 Martial King bisa menang melawan Kaisar setengah Martial. Namun karena itu adalah si ratu, mereka tidak punya pilihan selain khawatir. Karena bagaimanapun juga, si ratu adalah roh dunia Asura yang legendaris. Asura World Spirit adalah hal-hal yang hanya didengar orang dalam legenda. Sesuai legenda, mereka menggambarkan Asura World Spirit menjadi sangat kuat. Adapun seberapa besar kekuatan yang dimiliki roh dunia Asura, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang benar-benar tahu. Hahaha, bagimu untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, aku berpikir bahwa kamu akan mengirim roh dunia yang sangat luar biasa. Namun setelah semua ini, itu hanya seorang gadis kecil dengan kultivasi Martial King peringkat 5. Itu benar-benar seperti tuan dan pelayan. Kalian berdua hanya bisa mengucapkan kata-kata sombong tanpa takut menggigit lidahmu sendiri. Tapi bocah nakal, meskipun kekuatan roh duniamu tidak terlalu banyak, tapi penampilannya benar-benar bagus. Jika kamu membiarkan Raja Binatang mengerikan ini bermain dengan roh dunia kamu, maka aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan kamu kembali hidup-hidup. Bagaimana menurutmu? Ucap sang Raja Monster Naga. Pada awalnya, Raja Binatang Naga mengerikan itu agak khawatir. Namun setelah menemukan kultivasi si ratu, semua kekhawatirannya menghilang ke udara. Ratu, lakukanlah. Bunuh mereka seperti yang kamu mau. Mereka semua adalah milikmu, kata Chu Feng. Hehehehe, kalau begitu aku akan sangat senang, bal si ratu sambil tersenyum sinis. Setelah itu, kilatan dingin bersinar melalui matanya yang indah, dan kemerahan samar muncul di dalamnya. Ketika roknya berkibar ditiup angin, ketika rambutnya yang panjang bergerak seperti dalam tarian, gas hitam gelap yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuh si ratu seperti letusan gunung berapi. Begitu gas hitam itu muncul, dunia dengan segera mulai bergetar. Angin yang kencang juga mulai menyisir awan. Bahkan aura yang menakutkan segera memenuhi seluruh wilayah. Namun hal yang paling menakutkan bukanlah aura gas itu. Justru sebaliknya, di bawah kendali si ratu, gas itu berubah menjadi telapak tangan besar. Meskipun telapak tangan itu dibentuk oleh gas, tapi itu terlihat seolah-olah tampak nyata. Tidak hanya telapak itu sangat besar, telapak itu juga berisi 6 jari yang tajam. Itu sama sekali bukan telapak tangan manusia ataupun hewan, dan sebaliknya, itu tampak lebih mirip seperti telapak iblis. Telapak tangan berwarna hitam ibi melesat dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, telapak itu tiba di hadapan Beast Dragon Monster. Sebelum monster naga mengerikan bisa bereaksi, telapak tangan besar itu telah mengepal dan menggenggam leher mereka.
Mengaum. Dengan nyawa mereka dipegang oleh orang lain, monster naga mengerikan itu menjadi sangat ketakutan. Dalam sekejap, beberapa ribu monster besar telah menjadi tidak berdaya. Selain mengayunkan tubuh besar mereka bolak-balik dan menjerit tanpa henti, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kamu sebenarnya siapa? Teriak Raja Monster Naga. Pada saat ini, hanya Raja Monster Naga mengerikan yang tetap tidak tertangkap oleh telapak tangan yang besar itu. Namun meski begitu, ketika melihat bahwa semua anggota klannya telah ditangkap oleh si ratu dalam sekejap, bahkan raja itu tidak dapat tetap tenang. Melihat situasinya tidak baik, Raja Binatang Naga mengerikan itu tidak berani ceroboh. Warna matanya yang merah tua mulai meningkat, dan ia mulai mengoperasikan apa yang disebut formasi garis darah naga. Rantai berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan mulai berputar-putar di sekitar si ratu. Rantai itu tampaknya sama sekali bukan masalah kecil. Dalam kisaran formasi, dan secara praktis sangat mustahil bagi seseorang untuk menghindarinya. Karena itulah, bahkan si ratu saja mulai mengerutkan keningnya. Ratu, kamu jangan takut, aku akan membantumu. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berteriak dan mengulurkan satu tangannya. Hanya pada saat inilah, semua orang memperhatikan bahwa Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Dan sepertinya, itu ada sesuatu yang menggelegak di sana. Ledakan, bang! Tiba-tiba saja Chu Feng membuka telapak tangannya, dan suara yang sangat keras bergema keluar dari itu. Setelah diperiksa dengan cermat, sebenarnya itu adalah dua sinar berbentuk oval yang ditembakkan dari telapak tangan Chu Feng. Setelah sinar itu meninggalkan telapak Chu Feng, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan mulai berkembang pesat. Salah satu sinar oval itu mendarat di tubuh Chu Feng, sedangkan yang lain mendarat di tubuh si ratu. Setelah sinar oval itu menutupi Chu Feng dan si ratu, rantai berwarna merah mulai mengelilingi si ratu sepenuhnya. Berdengung. Namun tepat pada saat ini, pemandangan yang menakjubkan pun segera terjadi. Rantai itu yang seharusnya sangat kuat dan mampu mengandung apapun langsung dilarutkan, dan kehilangan semua kekuatannya saat mereka menyentuh tubuh si ratu. Oh surga, apa itu? Itu benar-benar berhasil memblokir formasi garis darah naga monster buas itu. Seru kerumunan. Ketika mereka melihat adegan ini, jangankan orang luar bodoh yang datang untuk menonton pertunjukan, bahkan beberapa tetua manajemen dari Gunung Qianwood menunjukkan ekspresi kaget. Itu formasi yang mampu memisahkan formasi Bloodline. Chu Feng telah memeriksa formasi Bloodline Monstrous Dragon Beast sepanjang waktu, dan berhasil secara diam-diam membuat formasi yang mampu menghentikan formasi Bloodline. Setelah dia selesai mengaturnya, dia menyembunyikan formasi di tangannya, dan barulah kemudian dia mulai memprovokasi Beast Dragon Monster. Kamu semua berpikir bahwa Chu Feng akan membuang hidupnya. Namun sayangnya, tidak ada di antara kamu yang tahu bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya terlebih dahulu, dan memiliki kepastian dalam kemenangannya. Tepat pada saat ini, Bai Xuyan berbicara. Suaranya terdengar sangat keras, dan dia sengaja memastikan bahwa semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Apa? Chu Feng ini sudah menyiapkan tindakan balasan sebelum dia memutuskan untuk menghadapi monster naga mengerikan. Tak terbayangkan. Dia benar-benar berhasil mengatur formasi yang mampu menghancurkan formasi Bloodline dalam waktu yang singkat, seru para tetua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Xuyan, jangankan orang luar, bahkan para tetua manajemen yang hadir pun dibuat tercengang. Mereka tidak punya pilihan selain memegang tingkat yang sama sekali baru, itu hanya untuk menghormati Chu Feng. Mengaum. Tepat pada saat semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan Chu Feng, si ratu sedang bertarung melawan Raja Monster Naga Monster. Dengan formasi perlindungan di sekelilingnya, dia dilindungi dari formasi Bloodline Raja Beast Dragon King, dan mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya untuk bertarung melawan Raja Beast Dragon Beast Monstrous. Namun sayangnya, Raja Binatang Naga Mengerikan juga bukan karakter biasa. Tidak hanya memiliki Bloodline of the Dragon, raja itu juga half martial emperor. Dengan demikian, kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan.
Saat deru Raja Binatang Buas Naga Besar bergema di seluruh wilayah, tubuh besarnya menyapu langit dan air hingga menelan awan, meniup kabut, dan menjungkir balikkan air danau. Tampaknya saat ini, tubuhnya sudah menjadi maha kuasa. Namun meskipun ini masalahnya, si ratu sama sekali tidak dirugikan. Dia berdiri di udara, dan dia bahkan tidak bergerak dari lokasinya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengendalikan kobaran gasnya yang berwarna hitam pekat, itu untuk bertarung melawan Raja Monster Naga Buas itu. Awalnya gas berwarna hitam itu tidak berbentuk saat memulai, dan karena itulah, mereka bergerak seperti kabut. Namun di bawah kendali si ratu, gas hitam itu mampu berubah menjadi tangan besar yang mampu merobek Beast Dragon Monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, gas itu juga mampu berubah menjadi mulut besar yang ditutupi dengan gigi tajam. Namun yang paling penting adalah, dalam gas hitam itu ada dua rongga samar yang terlihat seperti mata besar. Kedua mata itu dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh itu berkali-kali lebih kuat dari yang dipancarkan oleh Raja Binatang Naga Mengerikan, dan seolah-olah gas hitam itu tampak hidup. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, ada satu hal yang sangat pasti. Itu adalah dua makhluk yang saat ini mendatangkan malapetaka di permukaan danau dan langit di atasnya, dan tak satu pun dari mereka yang baik hati. Pertempuran sengit mereka seperti dua monster ganas yang saling bertarung. Apa yang mereka lawan bukanlah perbedaan kekuatan semata. Karena sebaliknya, mereka jauh lebih kejam, lebih brutal, dan memiliki lebih banyak pencegahan daripada yang lain. Pada titik ini, itu terbukti bahwa si ratu memegang posisi superior. Meskipun hasil dari pertempuran mereka belum diputuskan, tapi dia sudah mulai menunjukkan kekejaman dan kedikdayaannya. Itu karena lebih dari 1000 monster naga mengerikan yang telah ditangkap olehnya sebelumnya, kini sedang dimakan olehnya saat ini. Daya isap yang aneh dan menakutkan, itu dipancarkan oleh tangan besar yang dibentuk oleh gas hitam tersebut. Gas hitam itu menutupi tubuh Beast Dragon Monster sepenuhnya, itu sebelum menyerang mereka. Mengaum, "Raja, selamatkan kami, selamatkan kami!" Menjerit. Binatang-binatang naga mengerikan itu melolong secara tragis tanpa henti. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang membuat mereka tampak seolah-olah bahwa mereka adalah raja di antara binatang buas dari sebelumnya. Seperti sekelompok anak domba dalam perjalanan mereka untuk disembelih, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melolong dalam kesedihan. Karena sudah ditangkap oleh si ratu, maka mereka benar-benar tidak berbeda dari domba dalam perjalanan mereka untuk disembelih. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa lihat dengan mata mereka. Kerumunan itu dapat dengan jelas melihat dengan mata mereka bahwa, sisik seperti baja dari monster naga mengerikan itu datang dari tubuh mereka. Setelah itu daging mereka mulai sobek, dan darah berceceran di langit sebelum benar-benar dimakan oleh gas hitam itu. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 monstrous dragon beast besar yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan, seketika saja telah berubah menjadi banyak set kerangka yang lengkap. Lebih jauh lagi, pada saat ini bahkan kerangka itu pun terbelah, lalu berubah dari potongan-potongan dan menjadi debu sebelum dimakan oleh gas hitam tersebut. "Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping," teriak sang Raja Monster Naga. Melihat semua klannya terbunuh di depan matanya, melihat mereka menderita rasa sakit yang luar biasa sebelum kematian mereka, dan melihat tubuh mereka tercabik-cabik serta tulang-tulang mereka hancur setelah sekarat, kemarahan Raja Binatang Buas Naga Raksasa adalah sesuatu yang dapat dirasakan semua orang. Mengaum. Tiba-tiba saha, Raja Binatang Naga Mengerikan itu meraung. Tanda-tanda berwarna merah tua pada tubuhnya benar-benar tumbuh lebih gelap dalam warnanya, dan mulai menutupi lebih dari setengah tubuhnya. Perubahan ini membuat tubuhnya tampak seperti dinding batu hitam, dengan lava berwarna merah tua yang mengalir melewatinya. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Namun aspek yang paling pentingnya adalah, ukuran tubuhnya yang besar itu benar-benar mulai membesar. Tubuhnya itu menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan perubahan ini, aura ledaknya juga 2 kali lipat lebih kuat. Setelah perubahan pada tubuhnya selesai,
Raja Binatang Naga Mengerikan itu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya, lalu membuka mulutnya yang besar, dan kemudian menggigit si ratu. Raja monster naga itu benar-benar berencana untuk merobek si ratu menjadi berkeping-keping. Cih, kamu sepertinya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan krocomu itu. Baiklah, ratu ini akan membantu kamu mencapai tujuan kamu, ucap si ratu. Namun, bahkan ketika menghadapi situasi seperti ini, si ratu tidak takut sedikit pun. Justru sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajahnya yang sangat cantik. Tiba-tiba Syaa, tatapan si ratu menjadi sangat merah. Bola matanya yang indah juga digantikan oleh sinar merah tua. Wajahnya yang sangat cantik berubah sangat menakutkan. Mengaum, suara aneh pun segera terdengar dari gas hitam itu. Suara itu bergema di seluruh langit dan bumi. Mendengar suara itu, orang-orang yang hadir semua mulai bergetar ketakutan. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, lapisan demi lapisan gas hitam dipancarkan dari tubuh si ratu tanpa henti. Dalam sekejap, mereka membentuk tangan yang sangat besar, dan tangan itu dengan kejam meraih leher Raja Monster Binatang Buas tersebut. Mengaum. Namun, Raja Binatang Naga Mengerikan itu bagaimanapun juga, dia adalah kaisar setengah marsial. Tidak seperti kerabatnya, raja itu tidak mudah ditundukkan oleh tangan ini. Sebagai gantinya, ia mencambukkan ekornya, dan sambil membawa angin kencang ekornya menyapu menuju si ratu. Namun bahkan dihadapkan dengan serangan ini, si ratu tetap sepenuhnya percaya diri. Dengan satu pemikiran darinya, 9 tangan yang lebih besar terbentuk oleh gas hitam itu. Segera, 9 tangan besar itu dengan kuat menangkap Raja Binatang Naga Mengerikan. Mengaum. Pada saat itu, Raja Binatang Naga Mengerikan menggeram tanpa henti. Lapisan demi lapisan energi panik dikeluarkan dari tubuhnya, itu ketika ia mencoba mengayunkan tubuhnya bolak-balik dengan sekuat tenaga untuk memecah ikatan gas hitam milik si ratu. Namun sayangnya, bagaimanapun juga si ratu tidak mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 9 tangan besar itu mengepal lebih erat. Tidak hanya jari-jarinya yang panjang dan tajam menembus jauh ke dalam tubuh Raja Monster Naga Buas itu, kepalan tangannya juga menghancurkan sisik-sisiknya, dan itu menyebabkan darahnya keluar dengan keras dari tubuhnya. Aku akan melahapmu, teriak sang Raja Monster Naga. The Beast Dragon Beast menyadari situasi ini, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengayunkan tubuhnya bolak-balik. Dengan mulutnya yang sangat lebar terbuka, ia berusaha untuk menggigit si ratu. Raja Monster Naga itu benar-benar berkelahi dengan nafas terakhirnya. Mengaum. Namun, tepat pada saat ini, tengkorak yang sangat besar benar-benar muncul dari dalam gas hitam itu. Tengkorak itu memiliki 2 soket mata kosong, dan mulutnya juga besar. Pada saat ini mulut besar itu terbuka lebar, dan ditutupi dengan gigi tajam yang dibentuk oleh gas hitam. Tanpa ragu-ragu, tengkorak itu menggigit tubuh Raja Monster Naga Buas dengan kejam. Dengan gigitannya yang terdengar, Raja Binatang Naga Mengerikan itu telah terbelah 2. Seperti badai hujan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menciptakan sejumlah besar cipratan, dan juga riak saat mendarat di danau berwarna merah. Menjerit. Pada saat ini, Raja Monster Naga Mengerikan itu mengeluarkan suara keras dan jelas dalam kesedihan. Jeritnya mampu merobek jantung seseorang, dan membelah paru-paru seseorang. Itu benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.